Adik-adik rasanya ini sudah jam 5 pas ya, tepat jam 5 ya. Ya, kita komitmen dengan waktu, kita akan segera mulai ya. Selamat sore semuanya, Frater, Selamat sore Bu. Ya, kakak-kakak pendamping, Kak Reni dan Kak Rizka, Kak Ayu juga. Kak Ani mohon izin sebentar karena dia ada tugas kantor mendadak, jadi mungkin dia agak terlambat untuk bergabung. Oleh karena itu, menunggu juga mungkin yang lain masuk, kita mulai saja. Terima kasih adik-adik sudah mau gabung bersama-sama di pertemuan yang keempat ini. Semoga adik-adik boleh mengikutinya dengan baik, dengan tertib, supaya apa yang disampaikan nanti lewat kitab suci dan renungan nanti oleh Frater bisa kena di hati kita dan kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pendalaman katekese BKSN ini yang keempat, mari kita siapkan dulu hati kita dengan bersama-sama biar sedikit panas kita dengarkan video lagu pembukaan ini ya. Oke adik-adik, gimana lagu pembukaannya tadi? Senang tidak? Suka tidak? Suka banget. Terima kasih. Nah adik-adik kita lanjut ya. Kita mau coba mengingat kembali apa yang sudah kita bahas di hari-hari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ayo Kakak Reni, silakan. Halo adik-adik sekami yang terkasih di dalam Kristus, apa kabar sore ini? Tentunya kita harus selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Nah hari ini kita sudah berada di pertemuan BKSN 2021 yang keempat, artinya yang terakhir. Nah, sebelum kita memasuki pertemuan kita yang terakhir di bulan ini, mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita dalami dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Tema umum kita, Yesus sahabat seperjalanan kita. Seperjalanan artinya Yesus yang selalu mendampingi kita dalam setiap langkah kegiatan yang kita lakukan. Baik di rumah, di sekolah, maupun sekarang kita online ya, maupun di gereja, di masyarakat, dengan teman, dengan orang tua. Adik-adik yang terkasih, di dalam pertemuan pertama, kita dipandu oleh Kakak Rizka. Masih ingat pertemuan tema kita yang pertama? Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Kakak mengingatkan bahwa di dalam pertemuan itu
kita belajar dari Petrus, yaitu yang berjalan di atas air, kemudian tenggelam, lambat laut tenggelam. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa saat kita terjatuh, saat kita putus asa, Yesus akan menolong kita, seperti cerita pada saat Petrus akan tenggelam, Yesus pun mengulurkan tangan dan menolong kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Maka dari itu, ketika kita dalam suasana putus asa, kita harus tetap berdoa agar Yesus selalu mendampingi kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Di pertemuan PKSN yang kedua, kita dipandu oleh Kakak Ani. Nah, masih ingat ceritanya? Iya, tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Padahal dia sudah meninggal dan sudah dimakamkan selama 4 hari. Itulah kuasa yang ditunjukkan Yesus kepada kita sebagai kesaksian kemuliaan Allah. Masih ingat temanya? Yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Adik-adik pernah pastinya kalau kita sedang kehilangan. Kehilangan apa saja? Misalnya kehilangan binatang peliharaan, kita begitu menyayanginya tapi ternyata dia pergi. Kehilangan pensil, buku tulis ketika di sekolah, mungkin kita semua mengalaminya. Nah, jangan khawatir adik-adik. Yesus akan selalu mendampingi kita dalam perasaan kehilangan itu. Yesus akan memulihkan, membangkitkan, memberikan semangat yang baru kepada kita. Jadi, ingat selalu berdoa. Di pertemuan ketiga, adik-adik masih ingat? Temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kita menyimak cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik, orang Samaria diceritakan bahwa dia menolong orang Yahudi yang sejatinya adalah musuh. Orang Yahudi dan Samaria itu bermusuhan. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria itu? Dia tidak peduli itu musuh, itu teman, tetapi dia dengan rendah hati turun dari keledainya dan menolongnya, merawat luka-lukanya dan membawanya ke penginapan dan membayarkan semua penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, di pertemuan ketiga itu kita tentunya mendapatkan pesan yang sangat luar biasa, yaitu kita tidak boleh berhenti menolong. Menolong di mana saja, kapan saja, siapa saja tanpa pandang bulu. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Di pertemuan keempat hari ini, kita akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Apa yang ada di dalam pertemuan ini? Mari kita simak bersama-sama. Sekarang, mari kita masuk pada intinya. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sikap yang sopan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fania, doa pembukaan. Marilah teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, agar engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk mengemas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, adik-adik, kita barusan mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh oleh Mora. Sekarang, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan renungan dari Frater Randy. Sebelumnya, coba kita tepuk salut dulu, bisa tidak ya? Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih. Mari Frater Randy, silakan. Baik. Selamat sore. Selamat sore, Frater. Selamat sore. Selamat sore adik-adik sekami. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pendalaman kitab suci pertemuan yang keempat secara virtual dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Adik-adik yang terkasih, barusan kita mendengar sabda Tuhan dari kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu diceritakan bagaimana
para anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengimani dan mengikuti Yesus sebagai penebus, penyelamat, dan sang pengampun. Para jemaat gereja di Laodikia, mereka menjalankan iman mereka secara munafik. Mereka suam-suam kuku. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sebab Tuhan yang Maha Pengampun memberikan kerahimannya pada mereka dan memperingatkan mereka untuk segera bertobat. Maka dalam kitab suci tadi, dalam kitab Wahyu kita dengar bersama, di mana Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja. Sebab siapa yang bertobat, mereka akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan rohani dalam hidup. Adik-adik yang terkasih, kunci dari sebuah pertobatan adalah kerendahan hati untuk mau kembali kepada Tuhan. Caranya dengan tekun berdoa, membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita lewat sabdanya dan juga lewat perayaan Ekaristi. Bersama umat di Laodikia hari ini, Tuhan juga mengajak kita semua, mengajak adik-adik sekalian untuk berani membuka hati, menyambut Tuhan, supaya Tuhan memberikan rahmat-Nya bagi kita semua, terutama di saat ini, di tengah penderitaan karena virus corona. Seperti adik-adik tahu bersama, karena virus corona, semua kegiatan dibatasi. Adik-adik sekarang masih sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Saya yakin sekali bahwa adik-adik pasti merasa jenuh, merasa kewalahan, kesusahan, karena belajar dari rumah. Kita juga mengalami situasi baru, di mana kita, seluruh umat Allah dan juga adik-adik tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung bersama di gereja, tetapi kita merayakan perayaan Ekaristi, doa bersama di masing-masing. Demikian pun pula hari ini kita mendalami firman Tuhan, bulan kitab nasional itu secara virtual. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus akan datang ke rumah kita untuk mengetuk pintu kita. Jika kita mendengarkan suara Tuhan dan membuka pintu, Tuhan akan masuk ke rumah dan akan makan bersama kita, hidup bersama kita. Dan pada waktunya, Tuhan akan memberikan rahmat yang kita butuhkan, yang adik-adik butuhkan. Dan pada akhirnya kita bersama-sama berdoa agar Tuhan yang Maha Rahim membebaskan kita semua dari virus corona, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa, merayakan Ekaristi secara bersama tatap muka di gereja, dan juga kita bisa bertatap muka di sekolah untuk bisa bertemu dengan Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Adik-adik yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, kita harus membuka hati menyambut kedatangan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kerahimannya, rahmatnya untuk kita. Baik adik-adik, itu berkaitan dengan teks kitab suci dari Wahyu, ayat 3, bab 14 sampai 22. Sekarang adik-adik yang terkasih, adik kami Kris Raja Abian Base, saya ingin mendengarkan sharing atau pengalaman adik-adik sekalian bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi selama masa pandemi, selama masa virus corona, merayakan Ekaristi dari rumah atau berdoa dari rumah.
dan mendalami dari rumah, dan juga mungkin bisa ada diceritakan bagaimana pengalaman adik-adik sekalian waktu mengikuti pelajaran dari rumah, pelajaran sekolah. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik. Dan saya minta bantuan para pendamping kami untuk bisa mengatur adik-adik sehingga mereka bisa men-sharingkan. Karena minta maaf saya belum bisa menghafal nama adik-adik sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Selin. Oke, terima kasih banyak Frater atas renungannya. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Frater, yang dikupas kita selami bacaan sore kita hari ini. Karena itu, Kakak Selin memberikan kesempatan 3 orang, masing-masing 1 jawaban ya. Untuk yang pertama, Frater, boleh diulang kembali pertanyaannya. Baik Bu. Saya minta adik-adik sekalian untuk bercerita, membagi pengalaman bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah selama masa pandemi ini. Itu saja Bu. Ada siapa? Ada Merby atau siapa di situ ya? Adela, silakan. Ya. Kalau di gereja apa? Kalau di rumah tidak bisa. Kalau di rumah nggak bisa ketemu Romo, kalau di gereja bisa. Oh, begitu perasaannya. Kalau di gereja kita bisa ketemu Romo, kalau di rumah lewat online kita tidak bisa bertemu dengan Romo. Oke, terima kasih. Itu perwakilan saja, Frater. Tepuk salut untuk yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi, Frater? Pendalaman lagi yang lain? Baik, ini adik-adik hanya sekedar mengulang saja. Tadi kita sama sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Ini hanya mengingatkan adik-adik. Silakan menjawab. Yang pertama, bagaimana setelah ada mendengar bacaan kitab suci dari kitab Wahyu, bagaimana cara hidup umat gereja Laodikia? Sekali lagi, bagaimana cara hidup umat di Laodikia? Jadi, yang adik-adik sudah ikuti bacaannya. Bagaimana cara hidup umat di Laodikia? Ayo, ada yang mau menjawab? Yang mau menjawab angkat tangan. Oh, Ana ya, analis ya. Oke, silakan Ana. Tidak semangat. Tidak semangat. Tidak semangat. Bagaimana, Frater? Tidak semangat. Ya, oke. Terima kasih untuk Ana. Beri tepuk tangan untuk Ana. Oke, terima kasih. Nah, sekarang masih ada Frater satu lagi mungkin. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak Frater. Oh, masih ada lagi Frater. Ada adik yang menjawab? Oh. Ada lagi yang mau menjawab? Tadi sudah jawab tidak semangat. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Silakan angkat tangan. Kakak Selin tunjuk ya. Ya. Kak Selin tunjuk. Jadi bagaimana umat di Laodikia saat kita dengarkan di bacaan tadi? Coba Silvi.
Gimana? Tidak mengenal Allah karena kekayaan. Tidak mengenal Allah karena kekayaan. Nah, siapa tadi yang mulai jawab tuh, coba angkat tangan. Kekayaan. Angkat tangan. Juga. Siapa tadi? Ada suara-suaranya? Tidak mengenal Allah karena kekayaan. Tidak mengenal Allah karena kekayaan. Siapa yang jawab tadi? Kenzo ya? Oh, Kenzo. Tepuk salut untuk Kenzo. Tepuk salut. 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 Jadi, umat di Laodikia ini, tadi sudah ada yang bilang, cara hidupnya itu tidak semangat, dan yang kedua itu adalah memuja, apa tadi? Kekayaan, terlalu mengandalkan kekayaan. Frater gimana? Oke, terima kasih adik-adik. Oke. Ini terakhir. Yang terakhir, silakan Frater. Apa yang dibuat supaya kita bisa kembali menjadi anak Tuhan? Nah, gampang sekali. Apa yang bisa kita buat supaya bisa menjadi anak Tuhan? Rajin berdoa. Rajin berdoa, apalagi? Bertobat. Rajin ke gereja. Bertobat, rajin ke gereja, apalagi? Bertobat dan mengikuti perintahnya. Bertobat dan mengikuti perintahnya. Makasih Tania. Siapa lagi? Rendah hati. Apalagi? Tuhan. Membaca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Apalagi? Mengasihi. Tepuk tangan semua. Gimana Frater jawabannya? Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Adik-adik, masih ingat tadi tema kita hari ini, pertemuan keempat? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Yesus sahabat bagi mereka. Ayo. Ibu, jawab. Tema kita Merdi adalah Bagi mereka yang bertobat. Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Oke. Baik adik-adik, terima kasih untuk semangatnya. Sekarang Frater minta adik-adik untuk tetap semangat berdoa, semangat baca kitab suci, semangat juga belajar, tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua dan keluarga di rumah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Frater. Kita tepuk terima kasih untuk Frater. Tepuk terima kasih. Ting 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 ting. tong tong ting tong. Terima kasih. Oke. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ya, terima kasih banyak Frater. Sekarang kita masuk pada aksi nyata. Apa yang akan kita buat dengan setelah kita mengikuti pertemuan yang keempat ini. Nanti setelah aksi nyata ini kita akan masuk pada bagian doa umat. Adik-adik yang mau menyampaikan doa umat untuk bersiap ya. Oke Kak Ayu, aksi nyatanya silahkan. Oke adik-adik, kita masuk pada aksi nyata. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang ketiga, aksi nyata yang kita lakukan yaitu mengumpulkan kolekte. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk mengumpulkan kolekte. Itu yang pertama, berdoa untuk orang yang sedang sakit, terutama bagi mereka yang sedang terpapar virus COVID-19. Ya adik-adik, kita harus berdoa setiap hari bagi mereka. Jangan lupa juga untuk selalu yang belum menerapkan aksi nyata pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat, silahkan dilaksanakan ya. Sekian dari Kak.
Oke, jadi kita sudah sama-sama mendengarkan aksi nyatanya ya adik-adik. Kita sudah ya lingkungan masing-masing. Tolong nanti kita hari Minggu kita pandemi ini, dan bagi mereka-mereka selanjutnya doa umatnya mari kita dengarkan bersama. Yang pertama, Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat pandemi masih melanda negara kami. Bantulah kami agar kami selalu menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar masa pandemi ini kami tetap bersama. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap bersemangat menjadi anggota gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami agar situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Janganlah masukkan kami ke Oke, adik-adikku yang tercinta, bintang-bintang misioner Gereja Kristus Raja Abian Base. Tibalah kita pada bagian yang penutup. Barangkali Frater masih akan menyampaikan sesuatu untuk adik-adik. Silakan Frater. Baik, Ibu Selin, terima kasih. Halo adik-adik, tetap semangat. Semangat. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian pendalaman kitab suci dari awal. Tema awal pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka. Yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan hari ini tadi kita mendalami bersama tema Yesus sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Jadi pada dasarnya adik-adik, Yesus itu adalah sahabat kita. Kita tahu bahwa sahabat itu tidak pernah kita. Sahabat yang setia untuk kita. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah merasa putus asa, tetap semangat karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Salam semangat adik-adik, salam sehat, tetap semangat belajar. Ya, terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih Bu. Ya, itulah tadi pesan terakhir dari Frater Randy pada BKSN yang keempat ini. Nah, sekarang sebelum kita menutup dengan lagu penutup, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu
mau bersyukur kepadamu atas segala yang telah kami lewati sepanjang hari-hari yang lalu dan juga pada hari ini. Kini ya Bapa, kami sudah menyelesaikan pertemuan katekese BKSN yang keempat ini. Kiranya apa yang kami sudah terima dari kakak-kakak pendamping, dari suster dan dari frater dalam pendalaman kitab suci ini boleh berdampak bagi diri kami, sehingga kami boleh merubah diri kami dari orang-orang atau dari anak-anak yang putus asa, dari yang merasa kehilangan, dari yang menderita, dan kita mau bertobat. Karena itu ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk situasi dunia yang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya suasana ini boleh cepat berlalu dan mereka yang terkena virus corona ini boleh Engkau sembuhkan, supaya mereka juga boleh melihat kemuliaan-Mu. Ya Bapa di surga, pertemuan ini yang terakhir kami mau menyerahkan semua orang di dunia ini yang membutuhkan doa-doa kami. Dengarkanlah ya Bapa, lewat Bunda Maria kami berseru satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita ikuti bersama, kita nyanyi dan goyang-goyang dengan lagu penutup. Oke, siap.